Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada buku yang sangat baru, ditulis oleh Dr. Ali Fauzi Manji namanya. Ini adalah mantan narapidana terorisme. Dulu ditangkap di Filipina, Pak Imam. Iya. Dia ini terus kemudian aktif di Ambon. Lah kakaknya itu meninggal itu dihukum mati 2 orang. Yang satu masih ada di Jakarta, dihukum seumur hidup belum bisa keluar. Jadi kenapa buku ini penting dibahas pada hari ini dengan Prof. Imam, karena ini salah satu contoh bagaimana beragama yang terlalu ke kanan. Jadi maunya mereka-mereka ini terpengaruh oleh ajaran Said Qutb katanya, itu bahwa Islam itu harus seperti kembalikan zaman dulu, merajai dunia gitu. Jadi ada negara Islam seluruh dunia kalau bisa, jangan ada kecil-kecil gitu. Menurut Prof. Imam gimana ini buku ini kan tentang pendidikan supaya orang tidak begitu, gitu. Mantan-mantan teroris itu supaya kembali ke ajaran Islam yang sudahlah lupakan itu, kemudian kita bernegara masing-masing tetapi ya tetap Islam. Terus pundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Mas Habib dikasih buku ini, bukunya Ali Fauzi ini. Saya kenal kok dengan apa namanya dokter baru ini, kan baru ujian di UMM ini seminggu yang lalu. Saya kenal dari ada beberapa mahasiswa saya itu yang meneliti tentang teroris. Itu si Zulfi Mubarak. Zulfi Mubarak itu kan dosen UIN, itu kan juga meneliti. Kan meneliti tentang teroris itu, dia sampai mewawancarai, pergi ke Nusa Kambangan, macam-macam itu. Itu meneliti tentang ini. Jadi saya tahu dia itu dari mahasiswa yang menulis tentang teroris itu. Nah, saya senang sekali dia juga berani mewawancarai para teroris ini, dan dia tulis hasil penelitian dalam bentuk disertasi. Dan itu ada beberapa orang ya, ingat saya yang kebetulan saya ikut membimbingnya. Ya. Lalu mungkin pertanyaannya adalah kenapa terjadi seperti itu? Teroris di dalam Islam. Islam sendiri kan berkali-kali kita dengarkan dan juga kita omongkan sendiri bahwa Muhammad datang ke muka bumi itu kan memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Lalu kenapa kok risalah Rasulullah itu sendiri untuk akhlak, lalu kok terjadi kekerasan? Barangkali ada sesuatu yang perlu dikaji kembali lah, kira-kira begitu. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, sebetulnya agama datang itu untuk menyelamatkan siapa? Kan itu kan. Lalu selamat di mana? Saya kan katakan bahwa agama itu lebih banyak ngurus ruhani sebetulnya. Karena itu yang diselamatkan adalah ruhaninya sebetulnya. Untuk apa? Agar ruh kita ini nanti bisa kembali kepada Allah dan Rasulnya itu. Lah untuk kembali itu kan harus suci. Jadi Allah kan maha suci dan hanya bisa menerima yang suci-suci. Nah, karena itu tugas kita sebetulnya adalah lebih pada urusan-urusan pribadi sebetulnya. Kalau boleh kita katakan itu adalah untuk urusan-urusan pribadi. Urusan-urusan dunia itu kan saya katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Salahnya itu, atau mungkin juga tidak dikatakan salah ya, tapi kurang tepatnya itu. Itu kurang tepat. Kurang tepat itu ketika beragama itu ngurus orang lain. Maunya menyelamatkan orang lain. Padahal itu sebetulnya kan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nanti di dalam pertanggungan jawab itu kan yang dipertanggungjawabkan bagaimana dia mengelola kehidupan di dunia ini. Dirinya sendiri sebetulnya itu. Allah
tatkala untuk memperbaiki masyarakat itu sejak Nabi Adam sampai sekarang, itu kan selalu individu-individu, lalu kemudian menjadi kelompok, itu kan mengalami kerusakan, Mas. Ketika Nabi Adam baru punya anak 2, ialah Habil dan Qabil. Itu kan sudah bunuh-membunuh itu kan. Lalu ketika apalagi setelah berkembang manusia menjadi sekian banyak. Jutaan. Bahkan mungkin miliatan ya Mas ya. Sudah miliatan di muka bumi ini. Nah kalau 1-2 orang aja sudah bertengkar, apalagi sudah miliatan kayak gini. Lalu bagaimana Allah menyelesaikan problem itu? Allah di dalam menyelesaikan problem itu kan menurunkan para nabi dan rasul, para wali. Nah, yang kita kenal nabi dan rasul itu jumlahnya 124.313. Nabinya 124.000, banyak sekali loh. Rasulnya itu 313, yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu ada 25 orang. Yang dikisahkan dalam Quran itu 25 orang, Rasul itu adalah 313, Nabinya itu 124.000, belum lagi para wali-wali yang bertebaran di mana-mana itu. Hanya Rasulnya itu yang terakhir, yang didahirkan terakhir itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi Allah mempunyai cara sendiri sesungguhnya. Bagaimana memperbaiki manusia ini gitu kan. Nah kita ini sebetulnya bukan nabi dan bukan rasul. Kata itu sebetulnya kita ini yang lebih utama adalah untuk memperbaiki dirimu sendiri. Karena itu kan Rasulullah kan juga ada menyebut ada perang. Perang itu ada 2 jenis kalau Muhammad mengatakan, adalah perang kecil dan perang besar. Perang kecil itu kan justru perang fisik itu. Perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Melawan nafsu itu apa? Ya hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang lebih besar. Itu yang lebih berat. Rasulullah mengatakan itu adalah perang besar itu kan. Itu perang besar. Karena itu juga ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada aduwika nafsuka alati baina jambaika, hendaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Hawa nafsu itu yang kita kalahkan itu. Itulah sesungguhnya perang besar. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sebetulnya dalam posisi perang. Tapi adalah perang melawan dirinya sendiri. Melawan hawa nafsu yang dulu kita diskusikan sama Mas Habib, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada ini, dan itu berat sekali sebetulnya. Karena itu kalau menyadari tentang siapa dirinya seseorang itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan lalu kemudian malah memperbaiki orang lain, bahkan merusak orang lain. Merusak orang lain, memusuhi dirinya sendiri saja itu sudah jauh lebih berat dan itu disebut sebagai perang besar. Betapa ngerinya ya kalau orang sudah mulai ngurus orang lain, berani bahkan memaksakan. Karena itu sebetulnya Quran, kitab suci itu kalau kita teliti dalam-dalam itu lebih banyak menerangkan tentang siapa diri kita ini. Lalu salah kurangnya itu kita tatkala baca Quran tidak sadar bahwa sebetulnya Quran itu adalah bicara tentang kita ini, kita sendiri ini. Bagaimana merawat diri sendiri ini dan agar kita tahu diri. Problem kehidupan sosial itu adalah problem tidak tahu diri, Mas Habib. Dirinya itu sesungguhnya siapa gitu kan. Dirinya sendiri itu siapa? Kemungkinan juga ada perjalanan sejarah, ya, Prof. Ya, ketika dulu Islam itu jaya sekali, kemudian ada penjajahan dari Barat, terus merasa dihabisin begitu. Ini mau mengembalikan lagi. Ya, kalau kita melihat sesungguhnya melihat lebih dalam ya tentang agama itu apa, Mas Habib. Orang tidak sempat sebetulnya memikirkan apalagi memikirkan dunia.
memikirkan dirinya sendiri. Itu sadar udah bagus. Makanya itu kan saya sering mendapatkan penjelasan dari Ustadz gitu kan. Ada kisah seseorang yang katanya mau merubah dunia. Tapi ternyata dengan bertambahnya waktu, dunia kok juga tidak berubah dengan keberadaan dia. Maka lalu cita-citanya direvisi, ingin mengubah negaranya sendiri aja lah. Nah, cita-cita besar dan mulia ini ternyata juga tidak berhasil. Dengan bertambahnya umur, negaranya juga tidak berubah. Akhirnya lalu direvisi, ingin merubah kotanya sendiri aja. Dengan bertambahnya umur juga tidak tambah, tidak berubah. Maka direvisi, ingin merubah desanya. Desanya pun juga tidak berubah gitu dengan apa yang ia lakukan. Maka dia akan merubah keluarganya. Keluarganya pun juga tidak berubah. Tapi karena waktu umurnya sudah hampir habis, dia baru sadar bahwa andaikan aku merubah diriku sendiri. Kan itu. Maka keluarga saya juga bisa berubah. Kalau keluarga saya berubah, maka desa saya berubah. Desanya berubah, maka kota saya berubah. Sampai lalu dunia berubah. Celakanya itu, dia sadar itu ketika dia sudah hampir mati. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Karena itu kan benar sekali ajaran Islam itu. Ajaran Islam itu adalah ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Bukan besar. Bahkan lalu kemudian di Quran kan juga dikatakan, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa orang lain kamu suruh berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Apakah kamu tidak berakal? Coba. Logikanya itu. Logikanya sebenarnya seperti itu. Makanya Quran kan, makanya kan Islam kan menganjurkan ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Lah orang lalu kemudian melakukan kekerasan kepada orang lain, bahkan lalu kemudian menyerang, membunuh orang lain, itu kan melupakan dirinya sendiri. Dalam konteks ini kan sebenarnya ada sesuatu yang perlu dikoreksi sesungguhnya. Perbaiki diri sendiri. Dan memperbaiki diri sendiri itu sebetulnya bukan pekerjaan gampang. Itu pekerjaan berat, itu pekerjaan yang berat, Mas Habib itu. Itu pekerjaan itu adalah berat sekali. Karena itulah kita karena tidak mengenal diri itu, Mas Habib. Sumbernya karena tidak mengenal diri. Tatkala ngomong kafir, itu kan mesti orang lain yang kafir. Diri sendiri mukmin kan itu. Padahal sesungguhnya keimanan dan kekafiran itu ada pada diri sendiri. Keimanan dan kekafiran itu ada pada diri sendiri. Hanya seringkali kita mengatakan itu tadi, dirinya mukmin, orang lain kafir. Karena itulah Gus Dur mengatakan banyak orang yang terlalu peduli pada kekafiran orang lain, tapi tidak peduli kepada kekafiran dirinya sendiri. Dia tidak tahu diri bahwa pada dirinya itu ada unsur-unsur yang harus diselesaikan, yang harus diperangi. Kok lalu kemudian ngebom orang lain, mengira dirinya sudah baik. Tatkala dia ngebom itu sendiri sebetulnya juga sudah tidak baik. Tatkala mereka ngebom orang lain itu sesungguhnya dirinya sudah tidak bagus. Apalagi bom bunuh diri. Apalagi lalu kemudian juga bom bunuh diri. Itu tidak baik. Nah karena itulah saya senang Mas Habib dengan Ali Fauzi, lalu kemudian kuliah lagi di Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu, atau Fakultas Agama. Mereka dia mudah-mudahan semakin lalu bisa memahami dirinya sendiri itu sesungguhnya siapa. Tatkala dia memahami dirinya sendiri itu sesungguhnya agama menuntut apa kepada dirinya. Bukan menuntut agar orang lain berubah, tapi menuntut dirinya sendiri berubah. Tatkala dia nanti kembali kepada Allah, ruhaninya kembali kepada Allah nanti, dia dalam keadaan suci. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan dirinya itu. Itu kan, ini dengan kajian-kajian agama di tempat itu hingga sampai dokter itu lalu kemudian menjadi sadar bahwa sebenarnya kita itu disuruh bukan untuk menyelesaikan orang-orang Amerika,
orang-orang Australia, orang-orang Eropa, dan orang-orang Selandia Baru, tapi disuruh untuk bagaimana mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Dan masyarakat sekitarnya. Dan kecil, iya, dari masyarakat dia sendiri nanti lalu kemudian akan terjadi contoh mencontoh. Kalau dirinya bagus, maka istrinya mencontoh. Ya. Kalau istrinya mencontoh, anaknya mencontoh. Siapa tahu lalu tetangganya mencontoh. Apakah itu lalu kemudian bukan merupakan gerakan dakwah? Itu gerakan dakwah. Nah, yang dituntut kita itu adalah berdakwah terhadap diri sendiri. Lalu kemudian pada istrinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Jangan dikira lalu kemudian kita itu lalu kemudian memperbaiki orang yang tidak kenal, sementara diri kita sendiri, keluarga kita itu berantakan. Kacau, kekacauan itu karena ini. Dimulai daripada bagaimana memahami secara pelan-pelan, memahami Al-Quran itu sesungguhnya pesannya itu apa. Pesannya itu adalah bagaimana kamu nanti selamat. Yang selamat siapa? Rohanimu nanti loh. Bisa kembali kepada Allah. Dan untuk kembali itu harus tahu syarat bisa kembali, lalu kemudian tahu tempat kembali, tahu jalan kembali, tahu tatkala kembali pulang itu oleh-olehnya cukup dan siapa sesungguhnya nanti akan menerima tatkala kita kembali. Karena itu ini sungguh pekerjaan yang Mas Habib, pekerjaan yang bukan mudah itu sesungguhnya sulit. Karena memang agama ini sudah ditinggalkan oleh pembawanya ialah Muhammad itu 15 abad kan. Yang dulu saya menyampaikan pada Mas Habib sudah sekian lama. Sehingga lalu tinggal simbol-simbolnya masih ada, tetapi banyak esensi yang hilang. Bahwa Al-Quran itu sebetulnya lebih banyak bicara tentang diri kita sendiri, diri yang sebenar-benar diri, ialah ruh yang datang dari Allah itu, bagaimana agar selamat berada di tubuh yang gelap ini. Lalu kita diajak bicara tentang Rasul, dikenalkan dengan Allah, kan itu. Lalu bagaimana membangun komunikasi antar diri kita dengan Rasul dan juga dengan Allah, yang semuanya sebetulnya adalah bagaimana agar kita ini dengan tahu diri, paham diri kita sendiri, bisa memanage diri, lalu kemudian bisa membangun akhlak yang mulia. Dan Prof. Imam luar biasa ya, pengalamannya ketika ke New York 2001. Iya, Mas Habib. Kebetulan. Saya ini kadang-kadang juga merenung-renungkan. Saya banyak pengalaman, Mas Habib, terkait saya hampir celaka. Hampir celaka ketika 2001. Tahun 2001 itu saya ke New York itu, Mas Habib. Waktu tanggal 11 September ya itu kan. 2001. Tanggal 11 September 2001, seminggu sebelum dibom itu saya di WTC. Ya Allah, di gedung itu. Di gedung itu. Lalu juga begitu. Ya Allah. Tahun 92 itu saya ke Irak ya. Saya ketemu Saddam Hussein ketika itu. Bersama Pak Amin Rais dan Pak Syafi'i Ma'arif, bertiga. Itu kan organisasi-organisasi Islam sedunia itu kan diundang ya. Ada yang diundang barengan, ada yang diundang secara dari satu negara ke negara. Kebetulan waktu itu Muhammadiyah diundang dan waktu itu yang datang Pak Syafi'i Ma'arif almarhum dan Pak Amin Rais. Lalu kemudian dengan saya waktu itu nginep di Hotel Ar-Rasyid. Nah, yang terkenal itu. Itu hotel yang paling bagus itu di Baghdad ketika itu. Seminggu setelah saya pulang, itu dibom, hancur, habis, Mas Habib, seminggu. Jadi itu luar biasa. Lalu kemudian waktu tsunami di Aceh, itu kan hari Minggu kalau tidak salah. Hari Sabtunya itu saya ada di Aceh, Mas Habib. Luar biasa. Sabtunya itu di Aceh. Saya itu diajak, dibilang, tolong Pak Imam, ayo jangan pulang sekarang, hari Senin aja. Nanti akan saya ajak ke Pulau W katanya itu. Pulau W. Enggak, saya mau pulang, tak bilang itu. Karena masih ada pekerjaan di rumah hari Seninnya itu. Sehari berikutnya itu tsunami itu. Ya Allah. Karena itu waktu itu kan saya masih jadi rektor kalau tidak salah Mas Habib.
Begitu saya membaca ini, berita, dengarkan berita ada tsunami yang itu parah sekali gitu kan. Maka saya perintahkan Menwa sama pencinta alam itu berangkat ke sana, kerjasama sama angkatan udara di mana itu Arhanud ini loh, di mana di Malang ini, untuk diangkut ke sana puluhan mahasiswa untuk membantu. Dan katanya teman, ini kembali ke bom itu. Temannya Prof Imam yang dari Australia kena bom di Bali. Iya, kena itu, bom Bali 1 itu. Itu ada Alhamdulillah masih hidup ya. Masih hidup. Saya ketemu kemarin ketemu di Melbourne kemarin, dia trauma. Muslim dia Muslim di situ. Muslim. Jadi yang terkena bukan hanya orang non Muslim, orang Muslim pun juga kena. Termasuk satpam. Termasuk satpam itu. Karena itu sesungguhnya ini adalah hal yang keliru sebenarnya dan benar-benar keliru. Mereka merasa berjuang untuk Islam. Kan mereka berjuang untuk Islam. Iya. Tapi salah perhitungan. Bukan lalu berjuang untuk Islam, dia malah justru merusak Islam sebetulnya itu. Dengan melakukan teror-teror kayak begini ini. Kenapa? Dia harus memperbaiki dirinya sendiri. Dulu. Iya dulu. Dia berakhlak dulu. Sampai keluarganya ditinggalkan. Orang berakhlak itu kan orang berkasih sayang. Iya. Bagaimana menghargai orang. Bagaimana lalu mengenal orang, bagaimana itu lalu saling tolong menolong, gitu kan? Itu kalau mereka misalnya belum beragama, ya memang dia tidak pernah belajar agama. Dia tidak dilahirkan di Lamongan, disalahkan. Dia kan tidak dilahirkan di Lamongan. Dia dilahirkan di satu komunitas yang tidak kenal di situ agama. Itu kan, coba Mas Habib. Kalau di sini kan kita seolah-olah kita ini semua kan beragama Islam kan gitu kan. Sehingga lalu kemudian kita menjadi kenal Islam sejak kita lahir. Bahkan ketika kita lahir pun diadani. Gitu kan? Dikomati. Proses. Coba misalnya kita pergi ke Amerika Latin misalnya Mas. Berbagai negara itu. Misalnya ke Brasil, ke Ekuador, ke Chili, ke Peru misalnya itu kan, ke Argentina. Saya tahun sebelum COVID itu saya pergi ke Bogota, di Kolombia itu Mas Habib. Di sana penduduknya sekitar 5 juta Mas Habib. Itu yang Muslim, yang beragama Islam aktif ya. Aktif kalau ada KTP, ada ngaku, ada yang aktif. Itu saya dapat informasi itu hanya 152 keluarga. Ya Allah. Coba dari 5 juta, itu hanya 152 keluarga. Ada masjid 3 Mas Habib. Di sana itu gede-gede. Tapi ya isinya jamaahnya sedikit. Nah kenapa 3? Karena alirannya 3 katanya Mas Habib. Itulah Islam. Inilah salah pahamnya itu di sini Mas Habib. Jadi sebetulnya bagaimana kita mencari inti daripada yang inti esensi agama itu loh. Esensi agama yang dirumuskan innama itu li utama makarimal akhlak itu menjadi penting sekali agar tidak ada. Nah karena itulah saya sebetulnya gembira sekali si Ali Fauzi ini lalu kembali diajak Mas Habib untuk lalu agar sekolah, lalu kemudian S1, S2, S3 yang sekarang lalu menjadi doktor, lalu kemudian menulis seperti ini. Luar biasa. Ini luar biasa menurut saya. Lewat dialah sebenarnya lalu memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukan katanya membela agama itu sebetulnya malah justru tidak membela. Saya kira itu Mas Habib. Saya senang sekali kalau ketemu dia, tolong di salam saya dan ucapan terima kasih saya kepada dia. Ya, mudah-mudahan barokah ini. Ya. Yang jelas banyak memberi manfaat. Dan dia diundang kemana-mana, termasuk luar negeri. Ya, memang kan persoalan kekerasan ini kan tidak hanya di Indonesia, tapi kan di berbalian dan bukan hanya Islam. Itu kan salah paham tentang agama itu sebetulnya kan tidak hanya pada agama Islam, tapi juga pada agama yang lain. Dan ini memang berat sekali kalau tidak diselesaikan.
Betul. Negara yang kayak begini damai gitu kan, seperti ini nanti akan menjadi kacau kalau karena ada pemahaman-pemahaman yang kurang tepat begini ini. Dikiranya membela agama, padahal sebetulnya justru mengganggu agama, tidak aja mengganggu barangkali. Terima kasih Mas Habib. Salamnya saya sampaikan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang dulu pernah tersesat, mudah-mudahan mulai sadar bahwa marilah kita membangun diri sendiri dulu, keluarganya, kadang keluarganya juga ditinggalkan, dan masyarakat sekitarnya yang kecil, nanti lama-lama kan menjadi besar. Saya kira itu pesan dari Prof. Imam tentang buku yang ditulis oleh Dr. Ali Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.